Anggi Umbara. Boleh tepuk tangannya dulu dong ya untuk Mas Anggi. Mas Anggi, ini kalau dilihat kan trailernya tadi ya, ada adegan-adegan yang ya cukup sadis itu ya maksudnya ya. Ini dan cukup mengiris hati sebenarnya dia, kalau bisa dibilang ya trailer yang baru saja kita saksikan. Ini sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan dari film ini kalau dari segi pandangnya, sudut pandangnya Mas Anggi sebagai seorang sutradara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat sekali lagi buat Pak Diraj dari di company dan keluarga almarhumah Vina yang udah jauh-jauh datang dari Cirebon ke sini, pemain-pemain yang luar biasa dan teman-teman pers semua yang mau datang. Ya pertama, saya waktu lagi ditawarkan cerita ini, kita udah aware, wah ini sempat ada kejadian emang itu tuh. Lalu saya baca-baca, oh my god, saya kejadian tragedi yang sangat mengenaskan gitu ya. Dan sampai sekarang itu tadi kan, justice-nya is not served properly gitu. Jadi masih ada tersangka yang belum tertangkap. Nah ini yang membuat saya apa ya? Ya bisa dibilang kecewa sih sama hukum di negara ini yang tumpul ke atas dengan terus tajamnya ke bawah gitu. Jadi yang saya merasa harusnya sih bisa ketangkap gitu, harusnya harusnya nggak seperti inilah, harusnya keadilan dan hukum di negara ini bisa diterapkan lebih baik. Dan ini moralitas apa ya, anak-anak geng motor ya, preman-preman negara ini yang semakin nggak bisa di luar kendali lah gitu. Geng motor ini udah bukan kenakalan remaja lagi, ini udah kriminalitas gitu kan. Ini saya jadi apa ya, agitated tuh apa ya, kayak gelisah sendiri gitu kan. Makanya saya langsung harus dikerjakan ini, harus dibuat film ini. Film ini menjadi penting untuk dibuat karena dari prosesnya aja itu udah banyak terjadi hal-hal yang serupa gitu. Bahkan kemarin bulan lalu ya di Lampung juga kejadian anak 16 tahun diculik terus di abuse, sexual harass bareng-bareng sama maksudnya it keeps happening gitu di negara ini sih, di dunia dan negara ini gitu, terusnya gitu kan. Dan itu sangat menggelisahkan, makanya saya punya anak perempuan gitu. Saya juga punya keluarga, relasi-relasi yang penyintas kekerasan seksual juga gitu kan. Jadi yang film ini menjadi penting dan saya ya itu tadi saya harus bikin ini film nih gitu kan. Jadi untuk mengangkat awareness dari para penonton sekalian semuanya secara umum, secara general, dan secara khususnya untuk para yang berwenang nih, yang berwajib, yang harusnya ditugaskan untuk menjaga ini semua agar tidak terjadi gitu kan. Itu sih awarenessnya. Tadi pertanyaannya apa ya? Udah dijawab. Udah dijawab. Terus kalau boleh sedikit cerita nih Mas Anggi nih, pengalaman atau mungkin ada kejadian-kejadian menarikkah selama proses pembuatan film ini, baik dari pre-pro, dari produksinya sendiri sampai pasca produksinya? Ya baik. Mungkin ini film yang banyak banget kejadian yang paling banyak ya terjadi hal-hal yang di luar dugaan, yang di luar Nurul, di luar Vika gitu ya. Di luar Nurul lagi kata-kata yang lagi in banget ya. Iya. Dari hari pertama kita sampai di Cirebon aja gitu kan, ya saya udah mimpi macam-macam gitu kan, dan satu hotel tuh kru juga udah mimpi macam-macam gitu kan. Jadi yang pengalaman yang secara sosialnya dan secara spiritualnya itu sangat beda dari yang sebelumnya lah gitu kan. Jadi ya sampai maksudnya bisa dibilang juga kita mungkin karena kita mendalami terlalu dalam gitu ya cerita ini semuanya, karakter almarhumah Vina, dan kita benar-benar napak tilas dari kejadian-kejadiannya, tempat-tempatnya semuanya gitu. Kita kayak benar-benar kenal dengan almarhumah dan benar-benar tingkat kepedulian itu udah meresap banget itu. Jadi yang kita merasakan, bahkan dari pemain sendiri itu kan kadang merasakan kok kayak ada kehadirannya almarhumah pada saat di lokasi syuting gitu kan. Sampai ada yang viral itu pas lagi kita di lokasi syuting, yang jalanan macet banget itu, terus ada yang bilang bahwa oh dia ada di situ tuh gitu kan. Kayak gitu aja gitu kan. Nah itu
bukan satu dua orang yang ngalamin gitu, jadi hampir banyak lah dari jajaran kru dan pemain yang merasakan pengalaman spiritual yang berbeda di film ini gitu. Untuk detailnya nanti mungkin boleh langsung ditanya di sesi one on one-nya ya. Baik, selanjutnya ini kita. Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa? Oke, ya. Sama saya juga dari Cirebon kebetulan. Ayah saya namanya almarhum Danung Bara, itu sutradara pertama dari Cirebon actually gitu. Habis itu baru dia datang ke sini terus diikuti baru sutradara Cirebon lainnya kayak Muhammad Firmansyah, Arifin Senur, Ariza, semuanya itu fase gelombang kedua setelah ayah saya. Iya, makanya waktu lagi Pak Diraj menawarkan untuk membuat ini menjadi film, itu langsung relate ke saya karena wah saya orang Cirebon nih, jadi emang lokal apa ada lokal bukan lokal ada lokal apa engagementnya lah, ada kedekatan lokal lah gitu kan, kedekatan value-nya kepada saya gitu kan. Ini harus emang it meant to be gitu kayak emang saya harus bikin ini gitu kan. Terus itu sebenarnya ini diawali dari awal tahun lalu ya gitu ya Pak ya. Dari awal kita ketemu dari awal tahun lalu udah jadi wacana gitu kan. Pemainnya berubah-ubah, saya belum ketemu dengan keluarga gitu kan, kita masih penjajakan, saya riset dulu. Kita waktu itu udah ada skenario-nya dari Pak Dirmawan Hatta. Pas lagi saya riset segala macam, karena emang kita butuh koneksi langsung nih antara saudara dan penulis. Akhirnya kita memutuskan ditulis ulang oleh Boti Umbara. Jadi kakak saya, akhirnya saya libatkan dia sebagai rewriting dari yang udah ada itu di rewrite lagi. Terus untuk lebih supaya upload lagi research kita, saya minta ke Pak Diraj kita harus ketemu keluarganya gitu. Akhirnya pertengahan tahun lalu kalau nggak salah, apa masih awal itu. Oke, waktu akhirnya kita ke Cirebon, bertemu dengan keluarga. Kita ngobrol panjang dengan semuanya, dengan ayah dari almarhumah, dengan Mbak Mariana, dengan ibunya, dengan abah gitu kan. Terakhir baru ketemu sama nenek yang waktu itu emang lagi kurang sehat ya neneknya, jadi nggak ikut ngobrol panjang gitu. Tapi dari situ kita udah ada fotografik memorinya nih gitu, saya dan penulis gitu kan. Oh ini karakter seperti ini, semuanya udah kita fotografik lah gitu kan. Selain emang kita foto beneran juga gitu ya. Kita record audionya, kita record, bahkan ada yang ngambil video juga gitu. Jadi emang secara data lumayan akurat. Akhirnya dari situ kita terus tuh ngobrol sampai makan siang, kita ngobrol terus sampai akhirnya sampai sore kita udah benar naktilas ke tempat kejadian satu persatu gitu kan. Ini mana dulu apa yang terjadi ini di sini segala macamnya itu, terus itu sampai detail banget sih gitu kan. Di semua tempat tuh ada video dan foto-fotonya gitu kan. Dan dari situ baru kita godok bareng-bareng, saya dan kakak saya Boti itu udah kita godok bareng. Terjadi ya udah penulisan draft 1, draft 2, kita diskusi juga sama Pak Diraj dengan tim kreatif dari di company juga. Terus kita baru kita tentukan nih yang mana yang karakter-karakter yang boleh diperankan atau dan yang harus dihilangkan dan yang harus disamarkan gitu. Jadi memang kita disclaimer juga, jadi nggak semua karakter ada di dalam sini karena ada yang emang sengaja kita samarkan, ada yang nggak boleh ada institusi yang juga kita samarkan nama-namanya berapa untuk menjaga aja supaya supaya film menjadi ya selain menjadi film based on true story, tapi juga nggak mengganggu semua yang nggak mau kita ganggu gitu kan. Kita menghormati mereka, para korban yang lainnya dan yang nggak mau disebutkan di sini, dan juga tetap menjaga film ini agar bisa mendapatkan entertainment value-nya. Kita tentukan tuh yang mana yang mau kita dramatisasi, yang mana yang harus akurat banget gitu kan. Itu kita putuskan dari skenario. Habis itu baru kita tentukan para pemainnya satu persatu, udah berganti-ganti tuh akhirnya kita lock di Naila. Karena kita happy banget dengan penampilan dia di Siksa Neraka ya. Ketemu, wah ini Linda harus bagus banget di mainnya gitu kan. Kita cari dan ada satu rising star yang menurut saya very talented, tapi masih underrated banget nih gitu kan, masih belum dikenal terlalu banyak filmnya yang besar gitu kan. Terakhir ini Sewe Dunia ya.
Nah ini rising star ini, ntar mereka berdua ini very talented person ya. Jadi kalau udah jadi megastar jangan sombong-sombong ya. Gitu. Ya akhirnya itu mereka berdua kita workshop bareng sama Bonti juga. Bonti di sini juga sebagai co-director dan apa namanya ya itu sangat emotionally harus benar-benar masuk ke dalam karakter itu sendiri, kan kita ceritain lah, kita dari fotografik memori kita dan data-data yang ada kita kasih tahu terus dari ayahnya siapa yang memerankan, kita ambil yang benar-benar senior itu kan dari Lydia Kandal, neneknya Lydia Kandal, terus ayahnya dari Septian Dwi Cahyo yang kita tahu orang teater gitu kan, bener-bener yang harus mumpuni banget di semua, yang jadi Abah Priti Moti gitu kan, orang yang sangat berpengalaman lah di teater dan acting gitu kan. Jadi benar-benar harus hidup banget di skenario ini, benar-benar harus dihidupkan di layar gitu kan. Itu setotal itu sih, sampai kita syuting pagi ketemu pagi kadang-kadang gitu kan, dan di tengah hujan yang gila banget tuh bulan November Desember tuh kan, hujannya parah gitu kan. Nah udah kita harus menyiasati itulah di 24 hari syuting gitu ya. Ya sangat-sangat itu sih intens dan kerasa banget hard work-nya, dan kerasa banget kerja bersamanya gitu dari semua pihak itu di sini. Dan dari mulai syuting pun kita tuh apa ya, di dalam tuh kayak miris gitu, kayak nangis sebenarnya dalam melihat kejadian-kejadian yang dialami oleh almarhumah ini gitu kan. Bahkan pada saat kita syuting di adegan itu Indah tuh, masih Indah line producer kita tuh sampai nangis gitu di on the set. Kalau saya juga sebenarnya nangis sih, cuma tutupin aja gitu, nggak mau kelihatan tensin. Pas lagi ngedit juga itu setiap ngedit, oh my god, kayak aduh keluar dulu deh gitu, kayak nafas itu kayak nafas berat terus gitu, nggak kuat gitu kan keluar. Akhirnya wah kita mesti ini refresh sih, sampai ngeditnya itu offline di Bali gitu supaya fresh aja gitu kan, habis itu balik sini gitu kan. Jadi benar-benar pressure itu di muatan yang kita bawa nih di sini gitu. Ini muatannya ini berat banget dan memang penting banget untuk disampaikan. Jadi sebegitunya sih film ini. Makanya ini film ini berbeda dengan film-film yang lainnya. Ya, benar dibilang bukan cuma crime criminal, tapi ini film based on true story pertama saya gitu kan. Jadi it's very heavy for me, for us actually as a team gitu buat ngerjainnya. Dan mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan untuk semua tim dan untuk keluarga. Terima kasih banget untuk dikasih kesempatan untuk mendeliver ini, menyiarkan ini, menjadikan ini sebuah awareness ya untuk teman-teman semua, untuk rakyat Indonesia. Semoga untuk keluarga juga tidak mengecewakan ya kan, kerja kita semua. Semoga bisa menjadikan hasil, menjadi berkah untuk semuanya dan menjadi peringatan untuk kita semua. Yuk saling jaga, yuk gitu kan, saling mengingatkan, kita saling jaga nggak terjadi lagi dengan hal kayak gini gitu. Mungkin dari Pak